Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wala hawla wala quwata illa billahi rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid al-ayat. Oke, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran sebagai pedoman hidup ini akan berimbas kepada seluruh apa yang akan kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari terkait dengan macam-macam kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan, diberikan kepada para rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil dan juga Al-Quran. Kemudian dari kitab-kitab itu kita juga akan mempelajari sejarah turunnya ataupun sejarah bagaimana para rasul dan para nabi tersebut diberikan kitab-kitab itu untuk kemudian disampaikan kepada para umatnya. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul ini juga pasti akan menemui ajalnya, yaitu meninggal dunia. Sepeninggal rasul-rasul itu, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan mulai kacau karena tanpa pedoman sebagaimana telah dibawa oleh para rasul terdahulu. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia kembali memiliki pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan para rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh terhadap Al-Quran. Dalam hadis disampaikan oleh Imam Hakim, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lang tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Rawahul Hakim. Kutinggalkan untukmu dua perkara pusaka. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Hakim. Dalam hadis yang bersumber dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meramalkan kelak pada suatu masa akan terjadi perpecahan dan perselisihan sepeninggal beliau. Perselisihan dan perpecahan tersebut, Hudzaifah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang Paduka perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal itu? Beliau kemudian menjawab, pelajarilah kitab-kitab Allah, dan amalkan karena itu solusinya. Lalu aku mengulang pertanyaan itu sampai 3 kali dan Rasul juga menjawab 3 kali. Pelajarilah kitab Allah dan amalkanlah karena itu adalah kunci keselamatan. Nah, sekarang ini kita harus bisa mengkritisi fenomena yang terdapat di dalam kehidupan kita, ya, ataupun dalam keadaan di mana pada satu saat kita menjumpai.
kritisi, kemudian berikan tanggapanmu dengan beberapa sudut pandang. Contoh dari sisi agama, dari sisi sosial, dan juga dari sisi budaya dan sebagainya. Yang pertama, pada bulan suci Ramadan, hampir di seluruh masjid dan mushola terdengar suara lantunan Al-Quran. Akan tetapi setelah selesai Ramadan, selesai pula tradisi tersebut. Mengapa ya? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah ini pada bulan puasa semangat untuk membaca Al-Quran, tetapi tradisi ketika di bulan Ramadan itu hilang ketika di bulan Syawal sampai kemudian nanti akan di bulan Ramadan kembali. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari masih kita rasakan banyaknya problem atau masalah kehidupan yang sulit diatasi. Berbagai macam penyakit timbul seolah-olah tanpa diketahui cara pengobatannya. Bencana yang terjadi tidak disangka-sangka, tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan dampak perilaku manusia yang sudah meninggalkan Al-Quran. Mengapa hal ini terjadi? Nah, silahkan nanti dikritisi. Yang ketiga, perlu disadari bahwa membaca dan mempelajari Al-Quran akan meminimalisir kegelisahan batin, bahkan gangguan jiwa yang erat kaitannya dengan penyakit jasmani. Memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran akan meningkatkan kewaspadaan diri dan termotivasi untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Dengan banyak mengkaji dan mengamalkan isi Al-Quran, kehidupan akan menjadi aman, tentram, damai, sejahtera, selamat di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pernyataan ini betul? Ya, silahkan tanggapi dari apa yang saya sampaikan tadi. Oke, kemudian kita lanjut pengertian kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaan antara kitab dan suhuf bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, bahwa suhuf ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian yang kedua, isi suhuf ini sangat simpel ataupun tidak seperti Al-Quran ya. Yang kedua adalah kitab. Wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku ataupun kitab, tetapi berangsur-angsur kalau kitab Al-Quran. Yang kedua, isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Nah, ini perbedaan antara kitab dengan suhuf. Kalau kitab adalah berupa bentuk yang sudah seperti buku, tapi berangsur-angsur, yang seperti zaman sahabat Nabi ini kemudian dibukukan atau dikodifikasikan, dikumpulkan menjadi satu, sehingga sampai sekarang ini kita bisa menikmati hasil karya dari para sahabat pada waktu itu. Ya. Kalau suhuf masih hanya sebuah lembaran-lembaran, seperti nanti ada suhufnya Nabi Ibrahim. Ya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna hadza lafi suhufil ula, sufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Nabi Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 19. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kita dari awal dahulu, kitab yang pertama dan siapa rasulnya. Kitab ataupun kitab Taurat ya. Kata Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah ataupun disebut dengan instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam
untuk menjadi petunjuk dan bimbingannya baginya dan bagi Bani Israel atau umatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudaw li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Biblia ataupun Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum ataupun Ten Commandment atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tur Sina ataupun Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi azas-azas keyakinan ataupun akidah dan azas-azas kebaktian ataupun syariah seperti berikut ini. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama-nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan. Kuduskan hari Tuhan ataupun hari ke-7 atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Yang ke-10, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Oke, itu adalah kitab Taurat, yang isi dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang isinya ada 10 yang tadi saya sebutkan tadi. Oke, yang kedua adalah kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya adalah Zubur, berasal dari Zabara Yazburu Sabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur atau jamaknya Muzamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya adalah Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan juga Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimro yang berarti lagu atau musik. Zamir atau lagu dan Mizmar adalah Mazmur, merupakan pengembangan dari kata Zamar, artinya adalah nyanyi, nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 163 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbadi wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda Zabura. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad SAW sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan juga anak cucunya, yaitu Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur,
yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat ataupun hikmah dan pujian dan juga sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Az-Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyi-nyanyian atau puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan liturgi. Ya. Kemudian yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima adalah nyanyian untuk para raja. Nyanyian pujian dalam kitab Zabur atau Mazmur 146 antara lain, besarkanlah olehmu akan Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Yang kedua, maka aku akan memuji Tuhan seumur hidupku dan aku akan nyanyi puji-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. Yang ketiga, janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. Yang keempat, maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari itu hilanglah segala daya upayanya. Yang kelima, maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongnya dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Yang keenam, yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. Yang ketujuh, yang membela orang yang teraniaya dan yang memberi makan orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman nanti akan ada lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan para rasul, yaitu nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Penjelasan ini tertulis dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran surat Al-Hadid ayat 27. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya ataupun Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas. Yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun. Atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat,
dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Diturunkan pada malam 17 bulan Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat atau bersendiri. Dengan diterimanya wahyu yang pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada para umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya ataupun ajarannya yang ada dalam kitab Al-Qur'an kepada seluruh umat manusia hingga sampai sekarang ini. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun wafat. Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang kelima adalah nama-nama lain daripada Al-Quran yang sering muncul di dalam kitab Al-Quran. Ya. Nama-nama lain dari Al-Quran itu yang pertama adalah Al-Huda, artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga As-Sifa, artinya Al-Quran sebagai penawar ataupun obat penenang hati. Yang keempat Al-Dzikr, artinya adalah Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan juga balasan. Yang kelima Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Nah, berikutnya adalah yang keenam adalah isi daripada Al-Quran itu apa saja sih? Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah atau keimanan. Yang kedua adalah ibadah, baik ibadah mahdo maupun ghairu mahdo. Yang ketiga adalah akhlak seorang hamba kepada Khaliq atau sang penciptanya, kepada sesama manusia dan juga alam sekitarnya. Yang keempat adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima adalah kisah atau sejarah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu isi pokok yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Yang berikutnya ataupun yang ketujuh adalah keistimewaan Al-Qur'an. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar ataupun disebut dengan kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari bagaimana cara belajar membaca ataupun mengaji, baik melalui iqra, qiraati atau yang lainnya. Dari mulai belajar kita mempelajari, mengetahui bentuk dan juga cara bacanya huruf seperti a, ba, ta, sa, ja, ha, ha dan lain sebagainya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya dan langsung mengamalkannya. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat ataupun aturan
dan caranya masing-masing dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Ya. Yang keempat, Al-Qur'an tidak dapat ditertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Qur'an adalah merupakan ibadah. Jadi kalau kita masih belajar membaca Al-Qur'an, masih mempelajari bagaimana supaya kita membaca itu dengan fasih, sesuai dengan makhraj dan hurufnya, tajwidnya, keluarnya huruf makhraj, ya, maka kita akan memperoleh 2 pahala. Pahala pertama karena kita sudah belajar membaca Al-Qur'an dari mulai A sampai Z. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan nilai pahala karena kita sudah membaca Al-Qur'an. Sedangkan orang yang sudah lancar membaca Al-Qur'an, maka dia cuma mendapatkan pahala karena membaca Al-Qur'an. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa setiap pahala itu adalah hitungannya adalah per huruf yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga alangkah ruginya kalau kita tiap hari tidak membaca Al-Qur'an. Kalau tradisi di bulan Ramadan kemarin itu menjadi tradisi seperti hari-hari yang kita lalui ini, itu akan menjadi tradisi yang sangat menyenangkan. Artinya bahwa tradisi di bulan Ramadan harus kita pakai 11 bulan berikutnya, sampai kita nanti akan menunggu di bulan datangnya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan segala nilai usaha, segala nilai pahala, segala nilai kebaikan itu akan dilipat gandakan nilai pahalanya. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan perilaku yang mulia bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, harapannya dia nantinya akan melakukan perilaku mulia seperti berikut ini. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukan dengan ide-ide manusia di zamannya. Al-Qur'an sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemurnian Al-Qur'an adalah tugas kita sebagai seorang muslim. Salah satu cara menjaga Al-Qur'an adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Qur'an. Apalagi kita bisa menghafalkannya. Yang ketiga, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Qur'an. Jangan sampai kita berpedoman kepada selain Al-Qur'an. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Qur'an dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya, sampai kita mempelajari tafsirnya lewat para ulama, lewat para guru-guru kita yang terdahulu, yang sudah lebih dulu hidup dan lebih dulu mempelajari ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an, sampai dia bisa menafsirkan Al-Qur'an. Yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Nah, itu penerapan perilaku yang mulia terhadap orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ataupun materi yang ada di dalam itu adalah materi terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana posisi kita sebagai seorang muslim menghormati dan menghargai kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an. Tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus menghargai dan menghormati apa yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu ataupun kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Nah, tetapi
Al-Quran tersendiri adalah kitab sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Sehingga kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang hidup pada akhir zaman, maka kitab yang harus kita pedomani sebagai pedoman kita hidup adalah Al-Quran. Mulailah dari yang belum bisa membaca, mulailah belajar membaca. Jangan beralasan kalau saya sudah tidak mampu, atau jangan beralasan karena saya sudah berumur lebih tua. Jangan beralasan karena tidak ada yang mengajarkan. Carilah guru yang tepat, carilah teman yang tepat untuk bisa mulai belajar membaca Al-Quran. Karena kemanfaatannya, keistimewaannya, dan nilai pahalanya itu sangat luar biasa. Segala bentuk penyakit itu akan bisa diobati dengan Al-Quran. Kalau kita mau dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran ini adalah as-sifa sebagai pengobat. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi pedoman hidup, petunjuk, dan hidayah kita, karena kita sudah mempelajari Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.